Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tutorial kali ini saya ingin menjahit atau belajar menjahit horse band atau euro ya. Nah, untuk ukuran euro sendiri saya gunakan ukuran 2,5 cm dan saya pilih warna putih karena bahan yang saya gunakan dia itu warnanya krem. Nah, sekarang kita coba ukur ulang ya berapa sentimeter. Nah, di sini kurang lebih ada 2,5 cm ya. Untuk ukuran euro sendiri atau horse band itu dari 1 cm sampai dengan 10 cm. Biasanya untuk gaun-gaun yang besar, gaun-gaun wedding itu biasanya mereka menggunakan yang ukuran 10 cm. Nah, karena di sini saya hanya ingin menjahit rok setengah lingkaran saja, jadi saya gunakan yang ukuran 2,5 cm. Nah, di sini saya ada bahan organza ya, yang teksturnya itu seperti kaca, dia itu kaku, makanya saya menggunakan euro untuk bagian lingkar bawah. Kenapa saya menggunakan euro? Biar dia itu nanti roknya itu dia gelombang. Nah, sekarang saya akan jahit sambung untuk bagian roknya. Nah, ukuran roknya ini adalah ukuran rok setengah lingkaran ya. Untuk lebih bagusnya biasanya gunakan itu rok lingkar full atau full penuh ya. Nanti kalau dikasih euro dia akan jatuh lebih mengembang lagi. Di bagian bawah dia pasti akan bergelombang. Nah, setelah selesai dijahit, baru sekarang kita akan memulai untuk menjahit euro atau horse bandnya. Pertama kita akan sisihkan atau selipkan sekitar 2 cm melebihi batas kampuh ya, batas kampuh di jahitan bagian rok tersebut. Karena kenapa dilebihkan di bagian kampuhnya? Karena nanti kita akan menumbuk setelah selesai penjahitan ya, biar tidak terlalu kelihatan karena di bagian sambungan. Nah, di sini saya jahit kurlep 5 mm ya, karena ukurannya itu kecil, jadi saya jahit sekitar 5 mm saja. Untuk pemasangan bagian euro ini saya jahit di bagian sisi bagusnya bahan ya. Kenapa? Karena nanti setelah dijahit di bagian pinggirannya, nanti kita akan balik masuk dia ke dalam bagian sisi buruknya. Kita jahit perlahan-lahan aja supaya dia tidak melewati batas jahitan kurlep 5 cm ya, 5 mm ya. Karena tekstur bahan organza itu kaku, jadi kita harus teliti untuk memegangnya ya, supaya dia itu tidak mencelat dari jalur jahitan yang 5 mm. Bila teman-teman menggunakan bahan Dutch atau bahan-bahan satin yang Max Mara atau satin velvet, itu dia agak lentur, jadi agak mudah untuk menjahit euro ke bagian bahan. Kalau untuk bahan organza jadi agak sedikit kaku ya, jadi kita harus mengaturnya dengan menggunakan kedua tangan kita sambil kita menjahit. Jangan lupa untuk tangan kita itu sambil mengatur supaya dia itu nggak terlalu tegang ya, karena bahan euro itu kaku dan bahan organza juga kaku, jadi kalau kita tarik dia akan tegang. Kita nggak usah menarik bahan dan euronya itu ya, seperti kita kalau menjahit bahan-bahan lain. Nah, untuk ini nggak usah ditarik, kita ikuti alur euro dan bahannya aja. Jadi kita seperti dielos aja ya, dielos aja, terus nanti dia akan bergelombang dengan sendirinya. Jadi nggak perlu ditarik ya, karena nanti kalau ditarik malah dia justru tegang.
Setelah selesai dijahit keseluruhan sekeliling bagian yurenya, terus nanti kita akan balik ke dalam. Nah, ini sudah saya balik ke dalam, jadi kita balik ke dalam, yure antara sisi buruknya itu ketemu. Setelah itu lalu kita sematkan menggunakan jarum pentul ya. Kita sematkan seluruhnya sambil dirapikan lagi ya, supaya dia itu nggak terlalu tegang juga ya. Setelah sudah disemat jarum pentil keseluruhan sekeliling lingkar roknya, lanjut sekarang saya akan menempelkan Woolsome tape atau lem ya, lem Woolsome ya. Ini saya gunakan yang ukuran 1 cm. Bentuknya itu hampir sama kayak Vaseline ya, cuman kalau Vaseline itu dia berbentuk persegi ya. Nah, ini bentuknya itu seperti solasi ya, solasi. Jadi khusus untuk lem di bagian-bagian yang tidak perlu dijahit ya. Nah, ini saya tempelkan di sela-sela antara yure dan kain ya. Nah, setelah ditempel, diselipkan gitu, langsung kita setrika aja. Jangan lupa untuk dicek lagi apakah dia udah menempel dengan benar di bagian sela-sela yure atau kain. Karena kalau dia menyembul keluar, nanti kalau kena setrika biasanya dia akan menempel di setrika dan akhirnya dia akan susah untuk dibersihkan. Kita selipkan dan tempelkan Woolsome tape-nya ke seluruh lingkaran yure yang telah dijahit. Setelah itu disetrika sampai dia benar-benar menempel dengan perfect ya. Nah, setiap kali saya menyetrika biasanya saya selalu timpa dengan kayu ya, supaya dia itu panasnya itu langsung benar-benar perfect atau sempurna di bagian kain. Karena kayu itu biasanya dia menghambat uap untuk pergi ya, untuk lari ya, ibaratnya tuh panasnya itu dia akan awet di bagian kain, jadi hasil setrika itu akan lebih rapi. Nah, setelah selesai semuanya di Woolsome tape, disetrika sampai rapi, lalu sekarang saya akan balik dan saya akan setrika ulang supaya dia lebih rapi dan lebih menempel dengan sempurna, supaya tidak gampang membalik ya, tidak gampang, ibaratnya tidak gampang copot. Biasanya saya setrika menggunakan suhu yang agak tinggi ya, tapi karena sekarang menggunakan bahan organza, jadi saya menggunakan suhu yang agak sedang ya. Kita setrika saja sampai seluruhnya tersetrika semua ya. Nah, bisa diulang-ulang sih nggak apa-apa ya, yang penting hasilnya maksimal dan juga panasnya itu merata sampai yurenya sama Woolsome tape dengan kain itu dia menempel dengan sempurna. Nah, buat teman-teman yang baru belajar juga sama seperti saya, baru belajar untuk memasang bagian-bagian dari sistem penjahitan, semoga kalian menikmati dan semoga kalian juga selalu semangat dan jangan lupa untuk saling support selalu. Terima kasih yang udah dukung channel saya dan support channel saya. Nah, ini saya selesaikan sampai mendapatkan yure yang benar-benar menempel dengan sempurna pada kain dan sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, untuk lebar yure itu tergantung kebutuhan ya teman-teman, jadi ada yang menggunakan lebarnya
10 cm, 5 cm, dan sampai 7 cm atau yang lain-lainnya. Sedangkan yang saya gunakan sekarang adalah ukuran 2,5 cm. Semua, terima kasih teman-teman semua yang udah support. Jangan lupa untuk selalu dukung ya channel saya supaya saya semangat bikin video-video selanjutnya. Bila ada tutorial yang ingin dibikin, silahkan tinggalkan komen di bawah, dan jangan lupa untuk selalu share